Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua yang menonton presentasi pada hari ini. Kami pada hari ini akan mempresentasikan terkait tugas dari Ibu Nurma Gupita untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yaitu terkait subbab dari transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Baik, sebelum kami mulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu nama kelompok kami yang terdiri dari 3 anggota peserta, yaitu saya sendiri Yoga Angfa Levi, NIM 19030047, dan yang kedua ada teman saya Nova Ayu Maulida, NIM 19030020, dan yang terakhir Siti Jawaroh Feni Nafisah, NIM 19030031 dari kelompok 4. Baik, untuk yang pertama terkait presentasi yang kami sampaikan akan saya sampaikan saya sendiri, yaitu yang pertama terkait transaksi penjualan aset tetap antara entitas dalam satu kelompok usaha sering terlibat berbagai transaksi. Salah satunya transaksi jual beli aset tetap. Aset tetap sebagai salah satu aset penting yang mendukung operasional perusahaan sering kali diperoleh entitas dari entitas induk yang sama. Ilustrasinya, pada tanggal 8 Desember 2014, PT Krakatau Tirta Industri melakukan pembelian tanah seluas 1.500 meter persegi dari PT Krakatau Daya Listrik, di mana terjadi kedua perusahaan merupakan entitas anak PT Krakatau Steel atau Persero Tbk. Tanah tersebut akan digunakan sebagai area water treatment, clean air laut, dan rekonsiliasi pabrik air minum dalam kemasan. Dari data yang dikutip dari www.bisnis.com, 6 April 2015. Baik, lanjut slide yang selanjutnya terkait dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Di sini terdapat 3 dampak terhadap pencatatan entitas induk, yaitu yang pertama, transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Yang kedua, keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi selama aset tersebut masih dimiliki oleh entitas anak atau entitas induk. Yang terakhir, atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut, entitas induk harus membuat pencatatannya. Baik, sekian yang dapat sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nova Ayu Maulida. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Yoga Angfa Levi, dampak terhadap jurnal eliminasi. Transaksi jual beli aset tetap antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Kemudian, keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara induk dan entitas anak akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Untuk aset tetap yang tidak disusutkan, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat pelepasan aset tersebut. Kemudian, transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Realisasi keuntungan atau kerugian penjualan tanah terjadi pada saat pelepasan tanah. Kemudian, pelepasan tanah bisa terjadi karena penjualan, penghentian, pengakuan, atau pertukaran. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Feni Nafisah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nova, yaitu
transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan. Aset tetap yang dapat disusutkan antar perusahaan afiliasi menghasilkan laba atau rugi yang belum direalisasi bagi entitas yang dikonsolidasikan. Keuntungan atau kerugian antar perusahaan tampak dalam laporan laba rugi afiliasi penjualan pada tahun penjualan. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut dan pengaruhnya harus dieliminasi dari pendapatan investasi dalam konsolidasi oleh perusahaan induk. Pengaruhnya juga harus dieliminasi dalam penyiapan laporan keuangan konsolidasi. Transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Untuk transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan antara induk dan entitas anak, keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap akan terrealisasi seiring penggunaan aset tersebut atau ketika aset tersebut dilepaskan. Untuk selanjutnya, transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi di mana terdapat transaksi hilir penjualan aset tetap yang tidak disusutkan, contohnya tanah, digunakan ilustrasi yang sama dengan transaksi hulu dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan tanah oleh entitas anak ke induknya. Selanjutnya, transaksi hilir penjualan aset tetap disusutkan. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi di mana terdapat transaksi hilir penjualan aset tetap yang disusutkan, contohnya peralatan, digunakan ilustrasi yang sama dengan transaksi hulu dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan peralatan oleh anak ke entitas induknya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi pada hari ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.